Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa ala rasulinal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan untuk kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan puasa bulan suci Ramadan. Lebarannya hari kapan lebarannya? 1 Syawal insyaallah. Ada yang hari Jumat karena berdasarkan zuhurul hilal, yaitu bersabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fakmilul iddata 30 yauman. Puasa dan lebaranlah istilahnya dengan melihat hilal. Jika memang mendung nggak kelihatan maka sempurnakanlah 30 hari. Kata ru'yah di situ ini juga suatu persoalan yang waqi', yang realitas yang kini terjadi. Karena pemerintah bersama Nahdlatul Ulama itu telah menetapkan salah satunya adalah dengan imkaniyatu hilal, yaitu 3 derajat, sementara Muhammadiyah di bawah itu, maka selamanya tidak akan ketemu. Oleh karenanya tentang wujudul hilal 0, sekian atau 1 derajat itu sudah dipastikan bahwa itu sudah lebaran besoknya. Tapi kalau belum 3 derajat maka tidak disebut besok hari raya, maka disempurnakanlah 30 hari. Maka hal ini kita harus sikapi dengan secara bijak, tidak usah saling menyalahkan, masing-masing ada ketentuan dalil, dan itu semua juga melalui pengkajian oleh beberapa ulama yang ada di Indonesia. Yang jelas lebaran 1 Syawal dan dipastikan tanggal 21 April ya, itu adalah hari Kartini. Dan itu sepakat itu di Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi nggak usah tegang-tegang amat terkait dengan persoalan ini ya. Dan hanya di Indonesia yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini akan membahas tentang fikih waqi'. Sebuah fikih terbarukan yang didapat dari hasil kajian oleh para ulama kontemporer berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkembang. Soalnya apa yang dimaksud dengan fikih waqi' itu adalah memahami realita keumatan
yang dulu belum ada di zaman Nabi, sekarang sudah bermunculan. Oleh karenanya, suatu pemahaman terhadap hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran maupun Sunnah yang kemudian diterapkan dalam suatu peristiwa yang muncul di tengah masyarakat hari ini. Jadi harus ada ijtihad baru, karena ada perkembangan baru yang namanya fikih itu adalah sesuatu yang saling memahami, yang harus dituntut dengan luas dan luas. Tidak boleh statis kaku di dalam memahaminya, tetapi sangat dinamis. Itu fikih, berbeda dengan akidah. Kalau akidah itu saklek, tapi masalah fikih seperti akhir Ramadan itu adalah persoalan fikih. Maka bisa ada dualisme, dua pemahaman yang berbeda. Tapi umat Islam dituntut untuk bersatu sekalipun ada perbedaan. Jangan sampai perbedaan itu mengacu kepada perpecahan, tidak saling kenal satu umat dengan umat yang lain. Justru dengan keragaman itu membuat kita dewasa dan membuat kita juga indah. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk. Allah tidak akan menghilangkan suatu perbedaan sampai yaumil qiyamah. Contoh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pakai baju yang tidak seragam hari ini. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Pakai sarungnya juga beda-beda. Tumbuh-tumbuhan juga ada yang kering, ada yang hijau, ada yang kuning. Indah nggak itu? Indah. Matahari planet, ada matahari, ada bulan, ada bintang dan seterusnya. Indah. Maka keindahan itu hanya bisa dirasakan bagi orang yang memiliki ilmu. Kalau orang tidak memiliki ilmu, apapun keindahan itu, dasar mah sudah gedek dari awalnya, sudah benci dari awalnya, apapun yang dilakukan oleh orang lain yang begitu indah, itu terasa buruk. Maka inilah salah satu sistematika Allah Subhanahu wa taala membuat keragaman, perbedaan itu menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam umat ini. Jangan sampai menjadi sebuah perpecahan untuk tidak bersatu. Jadi ada hal-hal yang harus disatukan, ada hal-hal yang memang tidak boleh disatukan dalam persoalan hidup dan kehidupan ini. Maka fikih waqi itu adalah berbeda dengan fikih pada umumnya. Kalau fikih pada umumnya dalam fikih ibadah dan seterusnya, seperti dalam kajian-kajian fikih turos yang klasik, adalah diambil hukumnya itu dari dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah secara terperinci. Contoh, di dalam sentuhan laki-laki dengan perempuan, apakah membatalkan atau tidak? Dengan berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain dan seterusnya, la yamassuha illal mutahharun dan seterusnya. Artinya apa? Sentuhan laki-laki dan perempuan. Kenapa kok ada Imam Syafi'i mengatakan batal, yang lain enggak? Karena di situ ada kalimat mufa'alah yang diambil oleh para ulama. Setiap yang namanya saling itu, ya, iltimas itu adalah ada gaya tarik menarik. Ada yang melalui syahwat, ada yang tidak melalui syahwat. Yang melalui syahwat itulah yang menyebabkan batalnya wudu. Itu dari dalil yang umum. Tapi fikih waqi ini adalah hasil ijtihad yang bertolak dari kenyataan, yaitu secara objektif. Jadi aplikasilah, ya, yang dulu belum terjadi. Berangkat dari mana? Berangkat dari suatu peristiwa atau kejadian baru diputuskan. Karena ada dalil keumuman yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, hukum kambing doli. Bapak-bapak ibu sekalian sudah pernah dengar ini? Kambing doli.
Kawin silang antara kambing dengan babi. Ya, itu di Australia terjadi. Nah, bagaimana hukumnya? Satu sapi kan halal dimakan, sementara babi haram. Kemudian apa? Disuntikkan sperma yang ada di babi ini ke sapi atau sebaliknya. Kemudian anaknya ini ya, hewan ini separuh sapi, separuh kambing. Namanya kambing doli. Nah, bagaimana status hukumnya? Jelas dalam Islam itu apabila sesuatu yang haram dimasukkan dalam sesuatu yang halal, maka jatuhnya adalah sesuatu itu adalah haram dimakan dan dikonsumsi. Kenapa? Badannya kayak, bukan kayak kambing, kayak babi. Wajahnya tetap sapi, Pak. Jadi ebal, kambing itu ya, kayak kambing itu. Kecil ya begitu. Jadi badannya kayak babi. Nah, ini kan sesuatu yang harus diputuskan oleh para ulama melihat kejadian. Kenapa? Lama-kelamaan nanti akan berkembang. Manusia di barat hari ini tidak mau melaksanakan yang namanya pernikahan atau perkawinan. Karena dengan perkembangan teknologi hari ini, ada istilah istijarul arham, nyewa rahim, rental rahim orang. Jadi ada di sana bank sperma dan bank ovum. Karena wanita ini karir, tidak mau melahirkan, maka apa? Ovumnya itu dia beli nanti di bank sperma, disuntikan di dalam perutnya. Kemudian nggak mau, artinya dilakukan secara bayi tabung begitu, kemudian apa, disuntikan kepada orang lain. Saya rental selama 9 bulan itu, dia hamil dan kemudian lahir. Anaknya itu anak saya atau anaknya dia. Dan ini adalah berkaitan dengan sebuah teknologi, Pak. Dan itu terjadi. Makanya mereka malas nikah itu. Karena secara medis itu bisa terjadi. Tapi bagaimana kaitan dengan Islam? Bagaimana dengan turunan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, muamalah pada dirinya dan untuk orang lain setelah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kemudian hari ini di Cina, di Korea dan seterusnya sebagian orang-orang barat berhubungan seksual dengan robot seks. Jadi kalau manusia laki-laki dengan perempuan itu sudah biasa, Pak. Sekarang inovasi terbaru yaitu membuatlah boneka yang bisa digerakkan, diajak ngomong itu, dan itu dibeli sekian ratus dolar kemudian untuk melakukan perbuatan orang-orang dewasa, namanya robot seks. Dan ini sudah masuk ke Indonesia, Pak. Bagaimana hukumnya? Nah, sampai dengan bersuami istri dengan patung silikon. Jadi kawin itu disandingkan, sini adalah patung yang disediakan yang lentur itu. Tapi wajahnya lebih cantik dari wanita-wanita hari ini. Dibuatnya seperti itu. Luar biasa. Ya. Nah, itu adalah perkembangan-perkembangan yang terbarukan, maka Islam sangat mengapresiasi terkait dengan persoalan perkembangan teknologi, karena Islam itu adalah sangat relevan likul solehun likuli zamanin, makan sangat relevan dengan kondisi dan waktu yang ada. Al-Quran juga demikian, hujjatun lana wa hujjatun alaina. Islam itu mau ditarik dalam kebaikan juga bisa, Al-Quran ditarik kepada keburukan juga bisa. Dipakai untuk doa, memang Al-Quran itu zikir. Lah sekarang debus mau mengadakan atraksi, itu minimal baca bismillah. Al-Quran bukan itu. Al-Quran. Tapi kok bisa ngundang setan dengan baca bismillah. Tapi kalau orang Banten itu kalau mau melet orang kan baca ayat surat Yusuf.
Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba ra'aituhum li sajidin. Itu diwiridkan. Maka bisa kebal dibacok, kemudian ludahnya perempuan itu kemudian diambil dan besoknya yang tadinya benci jadi cinta. Luar biasa. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat Al-Qur'an ada dua statement minimal yang perlu kita memahami dalam memahami fikih realitas ini. Ada istilah ayat itu qat'iyatus subut wa qat'iyatud dilalah. Artinya apa? Ayat itu hanya memiliki satu penafsiran. Tidak beragam penafsiran itu. Ayat itu adalah qat'i, baik secara ayatnya maupun secara pemahamannya. Tidak ada ranah di dalam persoalan ayat ini untuk diistihadkan. Artinya untuk diinterpretasikan, ditafsirkan dengan segala hal. Ayat ini adalah berkaitan dengan persoalan minal ma'lum fiddin bidarurah. Segala sesuatu yang sudah paten hukumnya di dalam Al-Quran, dalam Islam. Seperti akidah, sholat, puasa, zakat, haji. Itu nggak bisa dikotak-katik ayatnya. Sholat, hukumnya wajib. Karena dengan perkembangan dan kesibukan manusia, bisa nggak wajib, seumpamanya. Nggak boleh. Ya, maka la majala lil istihadun fihi. Tidak ada ranah untuk dilakukan interpretasi, dikaji ulang supaya ada penafsiran terbaru. Nah, inilah yang terjadi kaum liberalis hari ini ketika mengatakan bahwa seluruh agama itu adalah benar adanya. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Sabiin, penyembah malaikat atau bintang ke bintang, mereka adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Berdasarkan ayat ini, karena ada iman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka dikatakan agamanya juga adalah benar. Padahal Allah di dalam surat Ali Imran telah jelas mengatakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan Allah itu adalah Trinitas. Jadi nggak ada istilah dalam persoalan akidah itu untuk diinterpretasikan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan. Yang kedua, ada ayat yang dhanniyatus subut wa dhanniyatud dilalah. Ada ayatnya memang harus dan banyak ragam penafsiran yang ada. Inilah ayat-ayat yang ada ruang bagi para ulama untuk mengistihadkan, maka lahirlah 4 mazhab. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, dan ada Hambali. Dalam persoalan apa? Dalam persoalan praktek ibadah, praktek muamalah. Contoh, dulu kan kalau jual beli, di mana ada uang, di situ langsung cash, ada barang. Betul nggak Pak? Sekarang Bapak mau lebaran, males ke pasar Bambu Kuning atau Wayalin, COD. Bagaimana hukum transaksi yang terbarukan itu? Kan modelnya apa? Modelnya adalah kejujuran, profetik. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kita melihat spesifikasinya, barang itu cocok, kita DM, kemudian barang datang dan dibayar di rumah. Rupanya ini adalah simulasi yang dilakukan oleh Rasul dengan perkembangan zaman pada waktu itu dengan istilah bai'us salam. Pesen dulu baru bayar. Itu ada di dalam jual beli. Maka ada GoFood, ada Gojek, ada Gokar, ada Gosen. Maka kalau nggak ngeh, itu ada yang keenam. Aplikasi yang keenam, goblok. Nggak ngerti terus dengan persoalan fikih yang terbarukan. Maaf. Ada Gosen apa? Nggak ngeh.
Nah, ini akhirnya apa? Membuat keragaman-keragaman penafsiran yang kemudian melahirkan sebuah hukum terbaru. Ya, maka Islam itu sifatnya adalah dinamis, fleksibel, selalu menerima perubahan dalam persoalan kontemporer. Ya. Makanya apa? Dalam memahaminya kita harus moderat. Seimbang, nggak boleh kaku. Apalagi dalam persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, dalam muamalah ataupun dalam praktek ibadah yang ada. Ya, ini keistimewaan dalam fikih, maka dituntut oleh dinamis dan fleksibel dalam menerima pembaharuan di dalam persoalan keislaman hari ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dinamisasi dalam memahami fikih realitas itu kita memiliki dalam konsep Al-Qur'an memiliki 3 karakter. Kita itu dijadikan oleh Allah sebagai umat mutaba'ah. Apa itu umatun mutaba'ah? Umat yang seharusnya meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Aspek yang apa? Baik dalam aspek akidah maupun dalam aspek ibadah maupun muamalah. Garis-garis besarnya itu memang kita harus teladani. Ya. Kemudian ummatun mustajabah. Umat ini dituntut untuk respek terhadap persoalan-persoalan yang berkembang dalam Islam. Kemudian ummatun dakwah yang harus mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Maka demikianlah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kami jadikan kamu adalah sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia yang ada. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi karakteristik seorang muslim itu mesti dinamis, tidak boleh statis. Contohnya apa? Pertama, karakteristiknya, maka kita dituntut harus mampu membaca dan memahami realitas. Tidak gegabah dan ceroboh tanpa mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Maka dalam kaidah fikih itu darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak suatu keburukan yang lebih besar itu harus diutamakan dalam daripada mendatangkan kemaslahatan. Nah, contohnya apa? Ibu-ibu pengen puasa atau haji itu full tidak head. Maka konsultasilah kepada dokter, beli pil anti head. Supaya dalam pelaksanaan puasa bisa full dan haji juga tidak terganggu oleh rutinitas bulanan. Nah, ini tentu ada sisi maslahat adalah untuk bisa ibadah secara tenang, sisi mudaratnya ada efek samping. Ketika memang kata dokter kamu kalau minum pil ini, efek sampingnya ini justru nanti mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu yang di rahim ibu. Kita maslahatnya bisa full ibadah itu tanpa terganggu. Maka ketika ada maslahat dan mudarat ini, ada plus dan minus, maka di dalam Islam itu yang harus didahulukan adalah yang minusnya. Maka tidak boleh mengkonsumsi pil itu karena akan membuat kefatalan bagi seorang ibu di dalam rahimnya. Begitu juga ketika seorang wanita melahirkan. Ini kalau secara normal bisa, dan kalau secara tidak normal disesar itu juga bisa. Tetapi dalam pandangan dokter, kalaupun secara normal ataupun secara sesar, pasti ini akan mengakibatkan fatal salah satu antara ibu dan anak. Karena ada satu sebab penyakit yang ada dalam rahim itu. Mau menyelamatkan anak atau menyelamatkan ibu?
Kata si bapak, mending nyelamatin anak, bisa ganti baru. Nggak boleh begitu. Ya. Maka dalam hal ini bagaimana menyelamatkan induknya itu lebih diutamakan daripada menyelamatkan cabangnya. Maka dalam hal ini maka sesar itu diperbolehkan karena ada dua kemudarat. Maka akhafud dororet, mengambil dua kemudorotan yang paling ringan. Maka hukumnya adalah boleh dalam persoalan ini. Maka nggak boleh kaku, harus normal saja. Buku anaknya gede, nggak bisa keluar. Nah, akhirnya daripada terjadi kefatalan yang ada, maka demikian. Maka dipahami harus dari melihat sisi maslahat dan mudarat. Kedua, berkaitan dengan persoalan praktek dalam zakat fitrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, farada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri sa'an minat tamri wa sa'an min syair. Bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah itu adalah 1 sok dari kurma dan 1 sok dari gandum. Artinya apa? Ini dikiaskan nanti di Indonesia dengan bahan pokok makanan setempat. Entah itu beras, entah itu oyek, entah itu jagung ataupun gaplek. Kalau itu menjadi bahan pokok makanan, maka itu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat bahan pokok makanan. Dikiaskan dengan Nabi di kota Mekah itu adalah 1 sok itu 2,5 kilo lebih berkaitan dengan bahan pokok itu yang korma itu. Maka ukuran standar itu di dunia pun kalau 2,5 itu sama. Nah, sekarang terbarukan bagaimana dengan uang diuangkan. Bukan berarti di zaman Nabi tidak ada uang, waktu itu kan sudah berkembang uang dirham. Kalau dengan uang dimanapun negaranya itu pasti berbeda. Korma ajwa itu 1 kilonya itu adalah 100 real. 100 real kalau dikurskan ke rupiah itu 400.000. Berarti kalau 2,5 kilo 1 juta. Ada yang zakat fitrah 1 juta. Paling besar 30.000 tuh. Maka Nabi tidak mengukur zakat yang harus dikeluarkan itu adalah dengan uang, dengan timah. Tapi adalah bahan pokok makan. Malah pun dibawa kemana? Di Amerika, di Australia, di Indonesia, yang ukuran 2,5 kilo itu adalah sama. Tapi ketika diuangkan, ini berbeda. Besar kecilnya uang itu. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini praktek dalam zakat fitrah. Kemudian ada zakat fitrah itu bagaimana kalau diproduktivitaskan untuk pembangunan masjid, rumah ibadah, ataupun untuk pembangunan rumah yatim piatu. Apakah boleh? Oleh karenanya dalam persoalan ini ulama mengatakan boleh dengan syarat tidak ada dana lain kecuali itu. Maka ini adalah darurat. Tapi kalau nggak darurat seperti ini, maka diberikanlah kepada fakir dan miskin. Fakir miskin yang mana? Yang sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al-ahdu bainana wa bainal kafir tarkus sholat. Yang memisahkan diri kita dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Nah, orang fakir miskin yang nggak sholat statusnya adalah dosa besar, maka tidak boleh diberikan zakat fitrah itu. Kecuali ambilnya ini datang Pak, menasihati dulu. Tolong tegakkan atau laksanakan sholat Pak. Jadi ada nilai-nilai dakwah yang ketika untuk memberikan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan hari ini amil di kita itu jarang yang melakukan itu.
Nah, ya. Yang kedua, dalam memahami fikih realitas ini, kita harus memahami fikih prioritas. Apa yang menjadi aulawiyat prioritas kita dengan yang tidak. Contohnya, memprioritaskan persoalan akidah dahulu daripada persoalan furu'. Tidak mudah memvonis seseorang itu salah dan benar, apalagi dengan kata kafir, dengan kata bid'ah dan seterusnya. Oleh karena di dalam satu kaidah disebutkan bahwa nata'awan fima ittafaqna wa na'tadir fima ikhtalafna. Kita bahu-membahu terhadap persoalan yang kita sepakati dan kita saling memaafkan terhadap apa yang menjadi perbedaan. Kalau dalam persoalan akidah, secara umum itu memang harus kita pahami secara baik dan benar. Kenapa? Karena dalam persoalan yang sabit, yang sudah pasti itu tidak boleh dirubah hukumnya menjadi sesuatu yang zanni. Oleh karenanya persoalan fardu dengan sunnah, persoalan kemudian amalan terkait dengan amalan hak Allah dengan hak manusia, itu juga harus dipahami secara baik dan benar. Contohnya menegakkan haji atau umroh itu adalah sesuatu yang baik, tetapi dari hasil ngutang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Berdasarkan kemampuan, bukan mampu ngutang. Ya. Maka ini yang perlu kita fahami. Maka ulama mengatakan bagaimana kalau haji dan umroh itu dengan hasil ngutang? Hukumnya tetap sah, tetapi pada dirinya membawa dosa karena memampukan diri melalui hal itu, artinya memaksakan diri. Tak ubahnya seperti Bapak dan Ibu sekalian, mau sholat, sudah tiba waktunya, nggak ada sarung. Sarung itu ada di jemuran tetangga, diambil saja. Dipakailah untuk sholat. Setelah sholat selesai, ditaruh lagi. Sholatnya sah nggak? Sah, karena ada syarat dan rukunnya terpenuhi mulai dari takbir sampai dengan salam. Karena dia mencuri, menggosok tadi, maka itu ada dosa di balik itu. Ini berkaitan dengan yang kedua. Yang ketiga, bahwa Islam itu adalah memberikan kemudahan dalam memahami agama. Maka tidak boleh saklek kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ketika itu kan ada namanya Ammar bin Yasir. Pulang dari perang, kalau tidak salah Bani Mustalik. Tiba-tiba di tengah perjalanan Nabi bersama sahabat yang lain beristirahat dan tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tiba-tiba Ammar bin Yasir ini tidak kelihatan oleh Nabi. Akhirnya muncullah setelah sholat selesai muncul. Dari mana kamu Ammar? Ya Rasulullah, qad tajannabtu. Semalam aku bermimpi ya Rasul, mimpi basah. Lah terus ini kan padang pasir, nggak ada air untuk mandi junub itu. Oh ya Rasulullah, aku menghindar dari keramaian engkau dan para sahabat yang lain. Aku pergi ada 200 meter kurang lebih. Apa yang dilakukan? Buka baju, celana, guling-guling di atas pasir. Karena apa? Konotasinya itu apa? Seperti mandi junub. Padahal maka disitulah kata Nabi SAW, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka kamu tayamum saja wahai Ammar. Akhirnya apa? Itulah syariat tayamum disebabkan demikian.
Jadi cukup satu tepukan untuk muka, satu tepukan untuk kedua tangan. Itu di kelas sahabat radhiyallahu anhum. Nabi nggak menyalahkan. Nabi tidak menyalahkan, tidak memvonis, kamu itu adalah ahli tasaddud dan seterusnya. Enggak. Kemudahan yang diberikan Nabi itu adalah menjadi pintu masuk bahwa Islam itu adalah agama yang sangat mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Berbeda dengan agama yang lain. Satu, nggak boleh kawin agama mereka itu. La ruhbaniyata fil Islam, tidak ada kependetaan di dalam Islam. Karena secara biologis yang namanya laki-laki pasti ketemu dengan perempuan. Nggak mungkin laki-laki ketemu atau menyendiri. Laki-laki ketemu laki-laki ada apa? Kaum Nabi Lut. Perempuan dengan perempuan ada, sahak namanya. Lesbian. Luar biasa. Ini turunlah ayat tayamum pada waktu itu. Nah, kemudian dalam fikih realitas juga yang harus dipahami secara dinamis, harus memahami teks Al-Quran itu secara menyeluruh, komprehensif. Gak boleh separuh-separuh. Karena memahami Islam, karena Islam adalah juz'un la yatajazza, Islam itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari bagian yang lain. Jadi sangat menyatu. Maka tidak ada perbedaan masalah fikih muamalah dengan fikih ibadah, itu terpisah. Dalam prakteknya juga fikih muamalah itu bisa menjadi fikih ibadah. Kebiasaan itu juga bisa menjadi ibadah kalau diniatkan. Innamal amalu seperti gotong royong, ada nggak di dalam Al-Quran? Benerin gorong-gorong, bangun rumah anak yatim, ada nggak? Nggak ada dalam Al-Quran. Tapi kalau itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, minimal itu maka menjadi bagian ibadah. Maka ada pemahaman yang keliru ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, ada sebagian sempalan pemahaman dalam Islam itu yang tidak sekelompoknya, yang tidak sejamaahnya mengatakan bahwa selain mereka adalah musyrik, maka musyrik itu adalah najis. Luar biasa. Maka tidak boleh bersalaman, tidak boleh mengucapkan salam, tidak boleh berkunjung. Kalaupun berkunjung ke rumahnya, itu dipel rumahnya. Kalau sholat di masjidnya, dipel. Kenapa? Orang yang bukan golongannya itu najis. Kesananya adalah nggak boleh bermuamalah, nggak boleh berjual beli dengannya, nggak boleh dinikahkan anak-anaknya karena tidak seagama, tidak sejamaah dan sepemahaman. Padahal kalimat musyrik di situ adalah, kan orang musyrik ini dari mana? Orang yang bukan dari agama Islam. Berdasarkan ayat Allah Subhanahu dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin." Yaitu dari ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Terus apakah kita nggak boleh jual beli dengan orang Cina yang ada di pasar Bambu Kuning? Orang pakaian kita sekarang itu dari mana ini? Peci, ya, kendaraan Toyota dari mana? Dari Jepang. Jepang itu orang musyrik. Nah, musyrik di sini adalah musyrik secara batin, bukan secara fisik. Tapi umat Islam ini yang memahami pemahaman ini, musyriknya itu secara zahir dan batin. Maka nggak boleh bersalaman, nggak boleh menikahkan anaknya yang bukan sejamaahnya. Ini kan luar biasa.
Itu namanya tafsir kiroto. Kiro-kiro nyoto. Nah, ya, kiro-kiro nyoto. Ada lagi inna sholata li dzikri. Sesungguhnya sholat itu hanya eling, zikir. Maka ketika ingat doang, ketika sudah masuk sholat zuhur, ya sudah diam saja di rumahnya. Sebentar, eling itu makanya ada jamaah eling. Padahal zikir di situ memang sesungguhnya sholat itu adalah zikir, maka zikir di situ adalah sesuatu yang dilakukan ada takbir sampai dengan salam, maka tidak boleh dibacakan dengan bahasa Indonesia. Karena ibadah itu sudah tauqifi datang dari Allah, dilaksanakan Rasul. Rasul menyuruh kita demikian, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini juga pemahaman secara komprehensif. Kemudian contohnya juga larangan BAK dan BAB menghadap ke kiblat. Jadi tentang hadis buang hajat itu kan paling bagus memang kata Nabi SAW, wala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bibaulin wala qaitin. Kamu jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Kan seperti di kamar kecil kita di sini itu bagus, tidak menghadap ke kiblat, tidak membelakangi kiblat. Tapi di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, ketika Abdullah ibnu Umar datang ke rumahnya Hafsah, istri Nabi SAW, melihat Nabi SAW membuang hajatnya dari kejauhan, fara'aitu Rasulullah SAW yaqdi hajatahu mustaqbiral qiblah. Nabi itu menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat. Ini kan ada dua hadis yang saling bertentangan. Kenapa Nabi itu setiap buang hajatnya, kecil ataupun besar, sehari itu cuma sekali, Pak? Di zaman Nabi itu belum ada WC permanen seperti itu. Maka Nabi SAW dan ketika buang hajatnya itu sudah gelap malam, habis maghrib. Itu jalan dulu kemana? Ke padang pasir. Maka disitulah Nabi sering menggunakan bukan air tapi adalah batu. Maka disebut dengan istijmar. Kalau batu itu istijmar. 3 batu. Baru kemudian namanya istinja itu adalah dengan air. Maka dengan ada istijmar itu boleh nggak dengan tisu? Kalau bapak dan ibu berangkat ke Eropa kan di bandara itu sudah tidak ada air lagi sekarang. Pakai tisu. Kan orang kita mah pasti harus pakai air itu dimanapun. Belilah Aqua. Atau Claras dan seterusnya. Maka ada dua hadis yang saling seperti seolah-olah bertentangan. Solusinya adalah harus mengkompromikan dua hadis yang ada. Akhirnya apa? Kalau di ruang yang terbuka, seperti Nabi di mana? Rupanya ketika Nabi SAW tidak membolehkan BAK dan BAB itu menghadap ke kiblat dan menghadap ke atau membelakangi kiblat itu adalah di ruang terbuka seperti Bapak cur aja di sawah itu. Itu nggak boleh. Tapi kalau di ruang tertutup ini hukumnya boleh dan hukumnya tidak dilarang, bukan hukumnya haram seperti makan babi. Maka itu hukumnya makruh saja. Hukumnya makruh. Maka bagusnya apa? Ketika kita membuat rumah, settingan awal itu adalah harus diperhatikan persoalan kamar kecil. Gimana kalau 3 in 1? Mandi di situ, nyuci di situ, wudu di situ. Pastikan jangan sampai ada najis yang jatuh kemudian terpercik ke badan kita. Maka kata Imam Son'ani dalam Subulus Salam, ini bukan nasih dan mansuh, hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram.
Ini adalah fikih realitas dan masih banyak lagi berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terbarukan hari ini. Contohnya adalah berkaitan dengan wanita yang bepergian jauh. Kan itu kata Nabi SAW, tidak boleh perempuan pergi dari 3 hari kecuali dengan mahram. La tusafirul mar'a illa ma'adhi mahramin. Sekarang persoalan haji sementara suaminya sudah meninggal dunia. Gimana dengan perempuan itu? Apa diurungkan hajinya? Sementara antrinya 20 tahun. Nah, kita harus melihat secara jeli hadis itu. Apa yang berkaitan dengan persoalan ini? Itu hadisnya lahir adalah ketika wanita di zaman Nabi SAW itu memang fitnahnya tidak terbendung. Banyak orang yang melakukan pemerkosaan di tengah jalan ketika wanita itu jalan sendirian. Tapi hari ini ketika wanita bepergian jauh maupun ke Amerika maupun ibadah, itu sudah proteknya luar biasa di mana-mana. Maka hukum itu bisa elastis dipahami selama dijamin keamanannya, maka hukumnya boh. Apalagi untuk menuntut ilmu atau untuk berniaga dan seterusnya. Sama persis apakah wanita itu boleh menjadi presiden atau tidak. Hukumnya juga hadisnya lan yufliha qaumun walau amruhum imra'atan, tidak akan pernah bahagia kalau negara itu dipimpin oleh seorang wanita. Rupanya hadis ini berkaitan dengan kaisar yang ada di negeri Iran pada waktu itu. Karena dia seorang raja, tidak punya keturunan kecuali anak yang masih kecil dan anaknya perempuan satu-satunya. Kalau kamu memaksakan dia menjadi seorang ratu, maka negara ini akan hancur. Itu dikatakan oleh Nabi SAW. Maka tidak boleh ditarik hadis itu ke dalam kekinian. Selagi dia memiliki kemampuan, maka hukumnya boleh. Maka jadi rektor boleh, jadi ibu camat boleh. Tapi ketika di rumah, sehebat apapun jabatannya, itu tidak boleh mengalahkan status suami sebagai bapak rumah tangga. Ada publik, ada wilayah domestik namanya. Publik itu mau jadi apapun silakan. Perempuan itu mau karirnya. Tapi ketika di rumah, wilayah domestik adalah ranahnya suami. Pulang-pulang karena jadi pejabat, Pak, cuci Pak. Masak. Ini duitnya. Wow. Apa? Itu. Pukul aja seperti itu dengan hidung. Wanita pukul dengan hidung, insya Allah lumer. Masyarul muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Kita itu harus dituntut melek dengan teknologi, melek dengan realitas hari ini supaya umat Islam ini maju, tidak ortodok, tidak mundur, tidak gagap melihat persoalan-persoalan yang berkembang. Mudah-mudahan itu yang bisa dipahami oleh kita pada pagi hari ini. Silakan kalau memang ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Yang nggak boleh dengan daun pintu, Pak. Boleh hukumnya. Itu dikiaskan. Ya, di jalan. Ini kan banyak buka pintu mobil berdiri gitu kan ya. Terus nggak ada tisu. Koprat kampret di mana?
Nah, itulah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi lewat di kuburannya. Ada 2 orang yang sedang diazab oleh Allah. Dan Nabi mendengarkan. Ini salah satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Seorang mayit yang ada dalam kuburan ketika kita lewat itu mendengarkan. Maka ada adabnya, assalamu alaikum ya ahlad diyar. Kalau ke orang tua kita, assalamualaikum ya abi, sebutkan namanya. Dia akan menjawab. Tapi kita nggak mau dengar jawabannya. Salam itu ada 3, Pak. Ada 2 yang nggak boleh, 1 yang boleh. Ketemu gini dengan Pak Nuki, assalamualaikum Ustaz. Nah itu boleh. Yang kedua, ketika imam sholat, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam imam, itu nggak boleh. Yang ketiga adalah salam kepada mayit kuburan, assalamualaikum, waalaikumsalam, grosek, langsung pergi, nggak mau. Nah sekali lagi bahwa itu adalah dikiaskan. Jadi dengan tisu, dengan kayu, yang tidak boleh adalah dengan tulang. Hati-hati, jangan suka makan tulang karena itu adalah makan lezatnya jin. Tulang iga. Ya, daging yang dimakan, jangan tulangnya. Ceker, kasihan jin yang nggak makan. Ya, jadi hukumnya boleh. Yang nggak boleh daun pintu, Pak. Iya. Jendela. Ya. Apanya? Dipastikan itu mengikuti sunnah Nabi 3 kali. Karena batunya itu 3, berarti 3 Nabi. Jadi Nabi itu bawa kemana-mana bawa batu. Dan ini sunnah yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam. Ada Bapak, Ibu sekalian di rumah, di WC-nya ada batu, 3 batu. Nggak ada. Nabi itu di mana-mana bawa batu itu. Spesial untuk baul ataupun untuk buang air besar. Tapi jangan yang lincip untuk apa? Untuk buat rumah itu. Ya, atau pondasi. Itu kan lancip. Nah, bahaya. Nabi itu yang bulat-bulat, Pak. Split ya. Baik, itu mungkin ya jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang saya berkaitan dengan hisab. Ya. Apakah pada zaman Nabi itu sudah berkembang pengetahuan itu tentang perhitungan perbintangan itu atau hisab? Kalau sudah, kenapa tadi Nabi tidak menggunakan itu? Bukan begitu. Dan 1,2 karena yang Nabi sampaikan kan kalau melihat bulan, melihat hilal. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kekinian zakat profesi yang sekarang masih kontroversi, apakah ada atau tidak, kemudian besarannya atau nisabnya berapa besar? Kira jawabannya. Baik. Yang pertama, apakah di zaman Nabi itu sudah berkembang yang namanya teknologi? Isyarat-isyarat terkait dengan perkembangan teknologi terbarukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memulainya dengan isyarat seperti Nabi Isra dan Mi'raj. Itu kan menghantarkan ilmu pengetahuan tentang kecepatan cahaya dalam ilmu fisika. Maka ketika Sidratul Muntaha itu tidak bisa dengan pengetahuan. Jadi ada ilmu yang bisa direkayasa oleh akal pikiran, ada yang tidak memang. Nah berkaitan dengan hisab ini,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian dengan melihat ru'yah. Maka kata ru'yah itu dari kalimat ro'a. Ro'a itu adalah melihat dengan mata telanjang. Ada juga melihat ro'a itu tidak dengan melihat mata telanjang, tapi adalah melihat dengan hati. Seperti apa? Mimpi itu adalah ru'yah. Ru'yatun nubuwah. Siapa yang menimpi ketemu Nabi, maka itu benar. Ya, maka isyarat itu sebetulnya sudah disampaikan oleh Nabi SAW dan tidak ada kontradiksi antara nas dan teks, antara perilaku Nabi dengan ilmu yang terbarukan itu. Ya, nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan itu? Karena zaman pada waktu itu tidak menuntut dengan ilmu dan teknologi yang begitu canggih. Karena Nabi sendiri itu adalah sebagai pemutus, sebagai hakim. Ya, seorang Nabi, beliau jadi pemimpin, beliau menjadi Rasul, beliau juga menjadi hakim, pemutus segala persoalan. Maka ketika ada orang yang datang dari Syam, ya Rasulullah, aku melihat dan mendengar ada orang Palestina, Syam itu, besok itu melaksanakan lebaran. Karena telah melihat hilal, maka diputuskan Nabi, besok kita juga puasa. Hanya satu orang loh yang mengabarkan. Tapi satu orang di zaman sahabat adalah orangnya adil, berbeda dengan zaman sekarang. Oleh karenanya, kenapa kamu kemudian melalui, nah namanya ru'yah itu, melihat itu adalah bisa juga dengan ilmu pengetahuan yang berkembang hari ini. Sanurihim fi ayatina fil afaq. Sanurihim, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami yang ada di jagat raya ini. Melalui apa? Dengan ilmu perbintangan, namanya astronomi. Nah sekarang mana bisa diinceng? Nggak bisa sekarang teknologi. Maka ilmu hisab dan ilmu ru'yah itu sebetulnya nyatu. Nyatu sebetulnya. Tapi di Indonesia kenapa kok berbeda? Karena standar yang namanya hilal itu 3 derajat. Ini yang jadi persoalan, Pak. Besok 6. Oh. Nah, sementara kebanyakan umat Islam yang penting kan 1 derajat atau kurang pun kalau sudah muncul itu boleh. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Di Arab apakah pernah terjadi? Pernah. Di Mesir itu pernah juga. Tapi kebanyakan itu bersatu. Karena pemerintahnya ada dari Darul Ifta itu memutuskan adalah satu pemahaman dan satu keputusan. Nah ini yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab ya, terkait dengan hisab tadi. Jadi ru'yah dan hisab itu saling menyatu. Nah perbedaan adalah ikhtilaful matali. Perbedaan yaitu waktu terbitnya hilal itu. Satu adalah harus melihat ngincengnya itu harus jelas, orangnya harus adil. Satu tetap diinceng tetapi zuhurul hilal wujudnya itu sekian derajat. Maka Malaysia, Brunei itu hari Jumat karena dia tetap tidak sampai 6 derajat tapi adalah di bawah itu. Maka kita ada persatuan MBS, Persatuan Negara-Negara ASEAN sebetulnya, untuk menentukan kapan hari raya, kapan Idul Adha. Nah, maka ini yang terjadi di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua terkait dengan zakatul mihnah. Zakat profesi. Ini adalah sesuatu yang tidak disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Jadi lawyer, jadi guru, itu kan profesi. Gojek, profesi. Apalagi tukang ikan, tukang iwak. Ya, artinya apa? Profesi itu kan mendapatkan hasilnya itu spontanitas pada waktu itu. Ada yang harian, ada yang bulanan. Ya. Nah, tentu di dalam persoalan zakat profesi, dalam itu menentukan zakat, ada namanya nisab, ada namanya haul.
Nisab itu ketentuan standar bisa untuk mengeluarkan zakat. Contohnya, kalau perdagangan jual beli itu dihitungnya adalah haul. 1 tahun tepung. Jadi per bulannya dapatnya berapa? 5 juta kalikan 1 tahun. Berarti 5 kali 10, 50, 60 juta lah. Nah, gimana 60 juta itu? Jadi penghasilan dikurangi pengeluaran selama 1 tahun, maka hasil murninya itu dikalikan 2,5%. Paham Pak ya? Jadi pendapatan kotor dikurangi pengeluaran. Kan di situ mungkin ada anak buah, mungkin ada mobil yang untuk ular kilir. Nah akhirnya apa? Sisalah 10 juta. 10 juta itu udah dikalikan 2,5%. Ya, keuntungannya itu. Nah, makanya apa? PNS gajinya 5 juta, dipotong 2,5% oleh pemerintah. Pengeluaran sebulannya 7 juta. Lah gimana? Anaknya dua-duanya kuliah. Apakah itu zakat? Itu namanya eksploitasi maling. Enggak dikatakan zakat itu. Karena kebutuhannya melebihi dari pendapatannya. Maka zakat profesi itu adalah nisabnya itu ada. Berapa? Seukuran gabah. Pendapatan seukuran gabah kurang lebih adalah 40 jutaan. Standarnya. Bukan enggak setahun ketika dia mendapatkan itu. Seperti guru. Ya, tetapi bisa tidak berzakat. Mal kan ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan zakat profesi ini ada termasuk zakat mal. Maka dalam persoalan ini selama orang itu memiliki hutang maka bebas zakat. Kira-kira wajah-wajah kayak gini bebas hutang atau bebas hutang ya? Alhamdulillah. Bebas hutang di mana-mana. Dan itu adalah bagus Pak. Kenapa? Mengamalkan ayat Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, jika kalian punya hutang maka tulislah sampai batas waktu yang ditentukan. Bagus. Yang penting bayar kan gitu. Enggak, jangan tarsok-tarsok. Artinya kembali lagi bahwa zakat itu ada dihitung dengan nisab, ketentuan yang berlaku, ya. Ada ya tuh nisabnya rata-rata ada yang 83 gram emas. Kurang lebih sekarang berapa? 83 juta. Kalikan 2,5%. Tapi kalau zakat profesi maka ini yang jadi perdebatkan. Yusuf Qaradawi membolehkan dalam fikih zakatnya. Seperti orang yang punya perusahaan. Itu kan apa? Termasuk direktur itu kan punya penghasilan yang lebih. BUMN kan sekarang berapa itu? 100 jutaan kan itu sudah memenuhi syarat untuk zakat profesi. Tapi kalau Gojek, apakah diberlakukan? Kan untuk kebutuhan saja, kembang kempis, masa diberikan lagi zakat? PNS yang gajinya 5 juta tadi, kebutuhannya lebih, oh luar biasa, apakah perlu juga zakat profesi? Maka kalaupun tidak zakat, ada sisi kedua, sedekah dan infak. Jangan bebas, nggak punya duit, sudah fatabassam liwaji akhika sedekah, banyakin senyum saja di lampu merah. Kok kenapa banyak senyum? Oh sedekah kata Pak Ustadz, itu namanya gilo. Ya, ini berkaitan dengan zakat profesi. Tapi Wahbah Zuhaili melarang karena memang tidak ada nasnya zakat profesi itu. Ya, maka karena melihat kemaslahatan yang berkembang, kemudian banyak kaum muslimin hari ini yang memiliki kelebihan dari harta,
maka profesi masuk di dalam kategori zakat yang diperdebatkan dalam kontemporer hari ini. Tapi yang kuat adalah pendapat yang membolehkan untuk bayar zakat profesi dengan nisab ukuran tadi. Wallahu a'lam bishawab.